Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan Bahasa Indonesia kelas 10 kali ini materinya tentang membandingkan hikayat dengan cerpen atau cerita pendek. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Nah, hikayat dan cerpen merupakan dua di antara jenis-jenis prosa. Kedua prosa tersebut juga termasuk ke dalam jenis-jenis karangan non-ilmiah. Cerpen merupakan suatu prosa yang menceritakan secara khusus jumlah kata sekitar 5.000 sampai 10.000 kata. Perbedaan antara hikayat dan cerpen, yang pertama, waktu di mana sastra itu berkembang dan bahasa yang digunakannya. Hikayat sastra lama yang lahir dan berkembang di era Melayu kuno. Sedangkan cerpen merupakan karya sastra yang lahir dan berkembang di era modern bahasa Indonesia. Yang kedua, nama pengarang. Hikayat tidak diketahui nama penulisnya, sedangkan cerpen ada nama penulisnya. Yang ketiga, jumlah kata dan latar tempatnya. Jumlah kata hikayat 5.000 sampai 7.000 kata latar berkisar kehidupan istana. Cerpen 5.000 sampai 10.000 kata latar, biasanya tempat atau lingkungan di kehidupan sehari-hari manusia. Yang keempat, tokoh dan kisah yang terkandung di dalamnya. Tokoh yang terkandung di dalam hikayat biasanya bervariasi, satu orang atau lebih kisahnya, kebaikan melawan kejahatan. Cerpen umumnya hanya berjumlah satu orang saja, kalaupun ada tokoh pendukung dari tokoh utama saja. Ceritanya tentang kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, ciri-ciri cerpen terdiri kurang dari 10.000 kata. Berbentuk tulisan yang singkat, tentunya lebih pendek. Isi dari cerita berasal dari kehidupan sehari-hari. Penokohan dalam cerpen sangat sederhana, bersifat fiktif, hanya punya satu alur. Habis dibaca, sekali duduk. Penggunaan kata-kata yang mudah dipahami oleh pembaca. Mengangkat beberapa peristiwa saja dalam kehidupan. Kesan dan pesan yang ditinggalkan sangatlah mendalam buat si pembaca. Cerpen dan hikayat memiliki persamaan unsur. Yang pertama, unsur instruktif. Yang kedua, unsur ekstrinsik. Kita bahas yang pertama dahulu. Unsur intrinsik hikayat. Di bawah ini merupakan unsur-unsur intrinsik yang membangun sebuah hikayat. Di antaranya yaitu tema, merupakan suatu gagasan yang mendasari sebuah cerita. Latar adalah tempat, waktu, serta situasi atau suasana yang tergambar dalam suatu cerita. Misalnya, ada judul cerita Legenda Danau Toba. Latarnya Danau Toba Pulau Samosir. Asal daerah Sumatera Utara. Yang selanjutnya alur, merupakan sebuah jalinan peristiwa dalam sebuah cerita, berdasarkan isi cerita atau jenis peristiwanya. Alur terbagi menjadi beberapa macam. Ada alur gerak,
alur pedih, alur tragis, alur penghukuman, alur sinis, alur sentimental, alur kekaguman, alur kedewasaan, alur perbaikan, alur pengujian, alur pendidikan, alur penyingkapan rahasia, alur perasaan sayang, serta alur kekecewaan. Yang keempat, amanat merupakan sebuah pesan yang disampaikan oleh pengarang dengan melalui sebuah cerita. Kelima, tokoh merupakan pemeran pada cerita. Penokohan merupakan penggambaran watak dari sang tokoh. Untuk menggambarkan karakteristik seorang tokoh, menggunakan teknik sebagai berikut. Yang A, teknik analitik. Karakter tokoh diceritakan secara langsung oleh pengarang. B, teknik dramatik. Karakter tokoh dikemukakan melalui penggambaran fisik dan perilaku tokoh, lingkungan kehidupan tokoh, tata kebahasaan tokoh, jalan pikiran tokoh, penggambaran oleh tokoh lainnya. Yang keenam, sudut pandang merupakan pusat pengisahan di mana sebuah cerita dikisahkan oleh pencerita. Yang ketujuh, gaya. Untuk gaya ini berhubungan bagaimana cara penulis menyajikan sebuah cerita dengan menggunakan bahasa serta juga unsur-unsur keindahannya. Yang selanjutnya, unsur ekstrinsik hikayat. Unsur intrinsik hikayat biasanya berhubungan dengan latar belakang cerita, contohnya seperti latar belakang agama, adat, budaya, serta lain sebagainya. Unsur ekstrinsik ini juga berkaitan dengan nilai atau norma kehidupan dalam cerita. Contohnya, nilai moral, nilai agama, nilai budaya, nilai sosial, dan lain sebagainya. Perhatikan salah satu contoh analisis nilai yang terdapat dalam hikayat Indra Bangsawan berikut. Nah, di sini ada contoh nilai, konsep nilai, dan kutipan teks dalam sebuah hikayat Indra Bangsawan. Nilainya yang terkandung di sini ada nilai agama, salah satunya. Konsep nilainya memohon kepada Tuhan dengan berdoa dan bersedekah agar dimudahkan urusannya. Kutipan teksnya, maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Yang selanjutnya ada nilai moral. Konsep nilainya tidak mau bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Kutipan teksnya, hatta datanglah ke 9 orang anak raja meminta susu kambing yang disangkanya susu harimau beranak muda itu. Nah, ini contohnya ada banyak lagi. Sebenarnya di dalam hikayat Indra Bangsawan, tapi yang saya ambil hanya 2 nilai. Ya, sebenarnya ada nilai budayanya, nilai sosialnya pun ada, gitu ya. Nah, ini tugas untuk kalian. Kerjakanlah kajian kelompok 3 halaman 134 secara berkelompok. Untuk nama-nama kelompoknya saya akan bagikan di Classroom. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.